Selamat datang di channel Senapanku dan CV Tris Indonesia dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar mobilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi unit PCP Bocah Predator ya, ini Pajerogan juga dan ini kiriman lagi, tapi ini ada selingan sedikit karena kebetulan kemarin itu di channel Yovanda Trisen itu ya, itu salah satu channel atau partner CV Tris Indonesia juga. Jadi kebetulan kemarin buat review dan sekarang minta dites akurasiin. Nah, waktu di review itu ada orang atau customer ya yang minat dengan Pajerogan, terus dilihatin unit ini malah kepencut sekalian ya. Jadi makanya ini sekalian tes akurasinya buat kiriman, tapi sekaligus buat review yang di channel Yovanda Trisen. Tapi nanti misalkan teman-teman minat kayak yang unit seperti ini masih ready kok, jadi nggak usah khawatir. Nanti misalkan ada yang minat bisa dirakitkan dulu, karena yang dirakitkan itu kadang memang yang udah dipesan gitu ya. Kayak contohnya ini kan udah pakai power plenum, ada tambahan gitu ya, ada tambahan aksesoris kayak regul juga. Nah itu nanti memang dirakitkan waktu udah dipesan ya, jadi nggak usah khawatir, insya Allah masih ada, dan tapi nggak banyak gitu ya. Oke, alamatnya Mas. Ini Mas Verly, terus nanti ini disuruh bacakan Mas Pepeng Petana. Oh ya, ini beliau ini tinggal seperti biasanya ya, itu saya bacakannya. Saya waktu bacakan alamatnya itu saya nggak sedetail sebelumnya, karena dulu kan pernah ada itu ya, sering muncul mungkin. Itu sering ada yang mengingatkan kalau alamat orang itu nggak boleh di-share seenaknya gitu ya. Ini saya bacakan dulu dari kecamatannya aja, Buai Pemacah ya, untuk kabupatennya Oku Selatan, provinsinya Sumatera Selatan ya. Ini beliau juga suruh ngasih nama ini ya, ini Mas Verly sebetulnya, Mas Verly Yansah, terus sama suruh nambahin atas nama Pepeng Atana itu ya. Oke siap Mas, nanti biar dicetakin alamatnya sesuai yang Mas minta. Oke, dah. Dan beliau pesan unit ini full set ya. Ini tapi saya bacakan dulu yang unit utamanya. Kalau untuk aksesorisnya nanti biar dikasih birol biar nggak kelamaan juga. Dan mungkin nanti di channel Yovanda Trisen itu nanti di pas tas akurasinya aja ya yang muncul. Jadi waktu yang opening seperti ini atau penjelasan yang di spek seperti ini itu nanti di-cut aja biar ya nggak kepanjangan. Soalnya kalau yang di review kan itu di Mbak Yovanda itu kan juga udah ada spesifikasinya. Kalau yang di Jaya ini kan belum tahu gitu ya. Oke, ini saya bacakan saya jelaskan dulu sedikit. Ini PCP Bocah Predator Pajerogan ya, ini pesanan dari Bapak itu tadi, minta larasnya yang slug OD16 udah kita terapin juga Pak ya, nanti biar dikasih birol. Terus larasnya ini panjangnya 60, lalu OD-nya tadi udah ya, OD16, alurnya 6 ya. Terus ada lagi plenum ya, ini malah nantinya takut kelupaan juga. Ini plenumnya kalau saya cek ya itu berapa kemarin ya, sekitar 13 cc atau berapa cc Mas? 13 cc ya waktu dicek volumenya ya. Insya Allah kurang lebih 13 kalau nggak 14 cc, insya Allah ya. Itu anak-anak yang ngecek juga, saya cuma dikasih teks aja. saya nggak ikut ngetes yang full plenum. Terus panjangnya ini 7 cm Pak ya, ini panjang plenumnya ini 7 cm dan regulnya ini OP-nya 1800 ya, 1800. Ini regulator disping Jerman ya, dispingnya udah pakai yang Jerman. Itu nggak tahu ya dari Jerman beneran atau enggak, kurang paham juga. Terus tabungnya 500 cc Taiwan ya. Lalu pernya udah pasti depan belakang Mizumi ya, itu warna kombinasinya krem, depan krem belakang krem. Lalu untuk stand powernya ini saya bikin mundur ke belakang mentok seperti ini, dan ini popol lipat. Mungkin kalau Bapak belum tahu atau mungkin cara memaksimalkan popol lipatnya itu seperti apa ya, ini caranya. Kalau misalkan ini ingin dirubah lebih berat atau lebih ringan, itu bisa diatur dari baut yang tengah sini ya. Jadi baut sini itu fungsinya buat ngatur tingkat berat atau ringannya ini ya, pergerakan ini ya, foldingnya ini.
Jadi nanti bisa diatur di sini, diputar sedikit-sedikit aja, jadi sambil dirasakan seperti ini. Nah nanti kalau udah sesuai keinginan ya tinggal dibiarin aja, nggak ada. Ini memang seperti ini ya. Sistemnya memang dikendorin dikit atau dikencangkan dikit. Tapi kalau terlalu kendor, misalkan sampai lepas gitu ya, harusnya kalau teman-teman ngerasakan terlalu ringan itu juga jangan ya. Nanti takutnya ini udah kendor ya. Jadi sambil dirasakan juga. Terus popornya ini pakai X-Power, popornya pakai X-Power ya lebih tepatnya. Kalau untuk popornya ini MFT, warnanya hitam, ini full hitam ya, cakep. Termasuk plenumnya juga hitam, ganteng, serasi. Ada warna putih-putih sedikit, ini warna chrome dari stainlessnya. Dan beliau saya ini pesan unit sama aksesorisnya ya, ini sama teleskop. Untuk spesifikasinya itu benar yang ini atau bukan kurang tahu juga. Tapi nanti biar birolnya dikasih ditaruh sini ya Pak ya. Nanti cek aja kalau ada kekurangan atau kelebihan ya bilang aja. Kalau kekurangan bilang ke admin, nanti biar dilengkapin gitu ya. Terus untuk ini teleskopnya yang gyrostop Pak ya. Jadi nanti silakan konfirmasi ke admin juga itu yang FFP atau bukan, itu silahkan disuruh ngecekin, nggak apa-apa. Jadi biar sama-sama detail. Dan ini nanti saya tesnya itu ya, tekanan anginnya itu 2500, OP nya 1800, dan nanti pakai apa Mimis full BST ya. Ini 12 sampai 16 green urut ya, 12, 13, 14 gitu. Bentar, ini saya setting di bentar ya. Oke, segini mungkin ya. Oke, udah jalan ya. Aduh tuh, salah ini, kebesaran udah sebetulnya. Oke, segini ya mungkin ya. Oke, udah. Nah sekarang saya tes ini, nanti urutannya juga nggak apa sesuai beratnya gitu ya, tapi sesuai feeling saya. Oke, sama nggak lanjut nambahin? Oh iya. Oke sobat bedilers, sekarang kita akan tes akurasi senapan angin yang dipromokan. Ada senapan angin dari Pajero Gun generasi ke-6 yang sudah full upgrade dengan regulator dan juga power plenum ya. Dan di sini untuk teleskopnya juga langsung kita pakaikan ada Markul Wolverine dengan size 416 x 44 SFIR FFP yang tipe zero stop. Dan untuk tes akurasinya kita lakukan di jarak 50 meter ya, dan menggunakan Mimis BST. Untuk mimisnya yang pertama kita gunakan di berapa green? Nanti sesuai urutannya, seperti yang saya bilang, mungkin ini rada bingung ya. Nanti kalau ngelihatnya di Yovanda Tucson terus tengah-tengah, bisa tonton ke yang di Jaya Senapanku, itu dari awal sampai akhir ada juga. Jadi yang tes akurasinya ini sekalian ya, ada nanti diupload di Jaya Senapanku sama di Yovanda Tucson. Jadi langsung ini kiriman sekaligus review gitu ya. Dan ini nanti beratnya ini sesuai feeling saya ya, jadi nggak berurutan kayak misalkan 12, 13, 14, 15, 16 itu enggak. Jadi lebih ke feeling saya. Nanti misalkan dari 13 ke 16 atau mungkin 12 atau bahkan mungkin 15 itu sesuai feeling saya. Dan ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 berat mimis ya, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ini nanti sesuai urutan dan masing-masing sama ambil kunci ya. Kunci ewo. Mau ngomong apa tadi barusan lupa. Sebentar. Anjir. Fokus kayak ini loh. Ini kan jokokannya rada kendor soalnya kayak. Oke. Udah, oke lanjut ya. Tadi saya agak lupa. FPS-nya juga udah saya sambungin di HP. Jadi nanti silakan disimak. Kalau mungkin nanti saya kurang fokus nyebutin FPS-nya, ya mohon maaf ya, karena fokusnya udah banyak ini. Jadi silakan diperhatikan sendiri. Masing-masing nanti 6 shoot ya, termasuk perkenaan. Oke, ini tembakan pertama buat perkenaan dulu, yang 13 green seperti ini ya. Ini kemasannya.
Oke, itu ya. Pojok atas kiri. Ini 13 green. Ya. Oke. 944. Bawahnya apa atasnya? Atas ya. Oke, rapat ya, istimewa. 56. Tembakan ketiga. Istimewa ya. 900. Ngecat kualat. Nempel. Nah ini nanti teman-teman yang mungkin di channel Jas8ku juga ya, itu nanti seperti yang konten-konten sebelumnya itu saya kan sering bilang kalau ini 50 meter reel itu kalau anak-anak yang review ya kayak yang di channel Yovandatis itu pasti jalannya ke sana itu dijelaskan ya. Soalnya kalau cewek mungkin masih enak dia dilihat, kalau cowok yang jalan malah ngeselin. Makanya saya kasih langsung perbandingan dengan jari saya kayak biasanya itu. Tapi yang jelas mau teman-teman kesini jam berapapun asal jam kerja ya, itu papan 50 meter 25 meter itu nggak akan pernah pindah kemana-mana. Jadi kalau dijelaskan di video seperti ini masih nggak percaya ya silahkan datang ke lokasi, dicoba sendiri, dilihat kondisinya sendiri, bohongan atau beneran ya. Karena menurut saya kayak pertimbangan seperti ini itu udah mentok ya. Mungkin nggak semua toko online juga berani memberi apa ya fasilitas atau apa ya opsi-opsi seperti ini gitu ya. Makanya ini udah opsi mentok. Kalau misalkan masih ragu silahkan main ke sini, buktikan langsung gitu ya. Oke, ini tembakan berapa? 4? Istimewa. 942. Ngecat kualat dan sama ingat-ingat ya, nanti misalkan habis 13 ke berapa itu Ya. sekali. Tembakan ke-5 atau terakhir 13 green. Istimewa ya. Nempel ya sobat Ngecat dealers. kualat. Terus Sekarang ini pindah sekarang ke berapa green? 14. Sekarang untuk tembakan yang kedua menggunakan mimis BST 14 green. Soalnya ini kemasan mimisnya 12, 13, 14 ini ukurannya sama, cuma beda stiker. Kalau nggak langsung ditutup udah kelewatan. Nggih, monggo Pak, aman lewat. Oke, lanjut ya. Ini yang 14 green udah saya isi ya segitu ya. Di sebelah kanannya ya coba ya. Kita bikin titik perkenaan dulu. Oke, itu ya. Situ. 30. Bentar. Oke, turun. Kena bawah ya. Mm-mm. Bawah titik perkenaan. Posisinya tadi Tembakan kurang ini. kedua. Oh, malah pindah ke atasnya. Atas titik perkenaan. Jadi nanti mana yang cocok, mana yang nggak cocok nanti juga teman-teman kelihatan mana mimis yang berat berapa. Tembakan ketiga. Oke, ke perkenaan itu ya. Nempel perkenaan. Dan mungkin di channel Jas8 juga sering saya kasih tahu juga, kadang ketika ganti mimis atau berat mimis ya itu juga butuh penyesuaian larasnya. Nah, makanya kalau misalkan udah kepakai gitu ya, dipegang teman-teman atau udah dibeli itu nggak ada salahnya dipakein sekitar 5 sampai 15-20 sutan lah, nanti baru kelihatan itu cocok atau enggak gitu ya. Oke, ini tembakan keempat. Nah ya kan, 900. baru kayak penyesuaian rasanya gitu ya.
Tembakan terakhir kelima. Nah, sedangkan kalau yang di video seperti ini itu kan nggak ada jeda penyesuaiannya, makanya kadang ya rada repot kalau dibilang ini cocok atau enggak, itu kadang rada repot. Nah ya kan, Nempel. ya mungkin saran saya yang saya bilang butuh penyesuaian itu mungkin bisa buat pertimbangan di rumah, misalkan udah dibeli itu ya coba diterapin, nggak ada salahnya kok ya. Ya semoga membantu, karena 12. setiap apa ya istilahnya, setiap kita ngetes itu juga berusaha melajarin ya, kenapa ini kayak gini, kenapa kok kayak gitu ya. Ini sekarang 12 green seperti ini kemasannya. Di sebelah kanannya lagi. Kita bikin titik perkenaan lagi. Oke, itu ya. 900. Perkenaan 90. menggunakan mimis 12 green ya sobat bedilers. Sekarang tembakan yang pertama untuk tes akurasi menggunakan mimis BST 12 green. Oke, atasnya itu ya. Atasnya 86. Oke, agak turun dikit dari akurasi sebelumnya. turun ke sisi samping kanan. Atasnya berkenan. Tembakan ketiga. Oke, rapat ya. Tembakan pertama. Sekarang tembakan keempat. Oke, geser dikit nih. Kiri sedikit. Tembakan kelima. Dan itu papanya, itu kan papan baja itu ya, plat tebel itu sekitar berapa senti ya? 7 cm kalau nggak 7 berapa ya, seginian lah pokoknya ya. Itu hitamnya itu karena dipilok ya, jadi kalau misalkan percikannya lebih kayak lebih membesar kayak gitu ya, memang ya kalian coba sendirilah di rumah ya. Itu plat kalau dipilok terus ditembak itu kayak percikannya itu lebih membesar dari seharusnya. Makanya kalau dikasih perbandingan dengan jari itu kadang kayak kok lebar banget gitu ya, padahal ya kalau diperhatikan lebih detail itu perkenaan yang apa itu yang benar-benar mimisnya itu ya kayak ya nggak jauh sebetulnya ya, itu karena memang melebar piloknya itu loh. Oke, ini tembakan terakhir. Tembakan terakhir kelima menggunakan mimis 12. Oke, balik ke sini nih ya. Oke, sekarang lanjut ke 15. Jadi nanti ini ada 5 berat mimis, satu merek ya. Oke, di bawah kiri. Bawah kiri. Oke, itu ya. 88. Itu titik perkenaan. Sekarang tembakan pertama untuk tes akurasi pertama menggunakan 15 green. Oke, Kena bawahnya, bawah titik perkenaan. Tembakan kedua. bawah kanan tadi ya. Oke, rapat. Nempel. 88. Tembakan ketiga. Nempel. Rapat juga. 81. Tembakan keempat. Oke, 100. ya bisa dibilang nempel juga, tapi ya geser sedikit gitu ya. Tembakan terakhir kelima. Oke, rapat juga ya, istimewa. Sekarang ganti yang terakhir nih, yang 16 green.
Dan kalau mungkin di channel Senapanku juga kadang ada yang komen banyak ngomongnya kayak gitu ya, sebetulnya nggak ada niatan di panjang-panjang itu nggak ada ya, tapi kadang ya kayak natural gitu loh mas, apa teman-teman ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau dirasa saya terlalu banyak bertele-tele. Ini kanannya lagi, kanan bawah. Oke. Nah itu titik perkenaan menggunakan BST 16 green. Sekarang tembakan pertama untuk tes akurasi yang pertama. Oke, kanannya. Kanan titik perkenaan. Tembakan kedua. Oke, agak turun dikit dari perkenaan juga. Tembakan ketiga. Oke, rapat, nempel ya. Balik ke yang terakhir. Oke, Agak turun ya. ya. Tembakan terakhir kayak ya. Tembakan terakhir kelima menggunakan 16 green. Oke, balik ke tengah-tengah ini ya. Ya. Istimewa. Dan kayak gini silakan dinilai. Saya benar apa enggak kayak yang saya bilang butuh penyesuaian itu ya. Karena menurut saya ketika waktu belum tek juga, waktu ngetes sampai ketemu hasilnya seperti ini kayak gitu ya, itu kan melewati proses-proses seperti itu. Nah kalau saya pelajarin itu memang kayak ya butuh penyesuaian itu penting ya, kayak ya apa ya, sedangkan di video seperti ini itu nggak ada apa istilahnya ya, nggak ada jeda untuk butuh penyesuaian, soalnya langsung namsut berikutnya gitu ya, jadi nggak ada jeda buat penyesuaian. Kalau dikasih seperti itu malah kelamaan lagi ya. Nah, makanya coba kalau udah dibeli, saran saya seperti itu coba diterapin, nggak ada salahnya gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini mungkin habis ini biar Mbak Yovanda ke sana juga, dan ini nanti biar saya closing juga. Closingnya mungkin di Mbak Yovanda aja lah, nggak apa-apa ya. Jadi habis dari sana nanti biar apa closing. Balik ke sini lagi dah. Nggak usah, langsung closing di sana aja nggak apa. Oke, ini 13 green ya. Ini 14 green, 13-nya istimewa ya. 14 green ya, terhitung cakep. Ini kalau digencar lagi atau diterusin insya Allah cakep ya. Terus yang ini berapa tadi ya? 13, 14, 12. Oh iya, 12 green ini kayak gini. Terus 15-nya juga terhitung cakep ini ya. Ya cakep lah, mungkin butuh penyesuaian dikit. Terus yang terakhir ini 16 ya, silahkan dinilai. Ini kayaknya juga kalau diterusin dikit kayaknya juga bisa bagus. Terus buat Mas siapa tadi, Mas Ferli. Mas Ferli siapa tuh? Atau Mas Pepeng. Ya. Terima kasih banyak atas orderannya. Semoga unitnya cepat sampai, puas sesuai harapan ya. Dan untuk aksesoris yang lain silahkan nanti konfirmasi ke admin, dan soal birol tadi silahkan diperhatikan udah bener apa belum, silahkan ke admin aja. Dan buat teman-teman kalau minat ya, itu ada admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, termasuk pasca beli ya. Kalau mau lebih detail itu bisa ke Mbak Yovanda, misalkan tanya-tanya yang lebih detail itu ya. Mbak Yovanda ini udah lumayan bagus, layak lah ya. Kalau mungkin yang lain itu kadang mungkin ada sesekali masih nanya, cuma rada slow respon gitu ya. Makanya kalau yang Pajero, karena Mbak Yovanda udah lama di sini juga, insya Allah lebih fast respon soal spek dan lebih detail gitu ya. Dan kalau untuk pasca beli itu ke Mas Andre, kalau ada seputar pertanyaan unit yang udah dibeli, ada kendala pemakaian ya lebih tepatnya, karena sebelum kirim kan udah teman-teman lihat juga itu dites sudah berfungsi dan normal semua. Kalau ternyata sampai sana cara makainya yang kurang paham, silahkan ke pasca beli, bisa ditanyakan ke Mas Andre, nanti bisa
biar dibantu ya, mulai dari mungkin video atau mungkin di video call, tidak apa-apa, nanti jam kerja ya. Oke, mungkin saya biar dilanjut Mbak Yovanda dulu perbandingan dengan jari ke sana gitu ya. Terima kasih. Oke, lanjut sedikit ya, ini mohon maaf itu tadi ternyata memorinya durasinya ya lebih tepatnya itu udah 30 menit, soalnya kalau di sekitaran menitan segitu itu kameranya biasanya kayak stop sendiri gitu ya, harus diulang. Nah ini biar dilanjut Mbak Yovanda waktu proses jalan ke sana gitu ya. Saya dari Pranata, terima kasih. Assalamualaikum.